Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Kita lanjut lagi. Alhamdulillah, latihan baca dan terjemah kitab dengan membaca kitab Taisir Al-Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Kita masih di tafsir surah Al-Baqarah 227. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. قال المفسر العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان: وإن عزموا الطلاق أي امتنعوا عن الفيئة فكان ذلك دليلا على رغبتهم عنهن وعدم إرادتهم لأزواجهم، وهذا لا يكون إلا عزما على الطلاق، فإن حصل هذا الحق الواجب منه مباشرة وإلا أجبره الحاكم عليه أو قام به، فإن الله سميع عليم فيه وعيد وتهديد لمن يحلف هذا الحلف ويقصد بذلك المضرة والمشقة. ويستدل بهذه الآية على أن الإلاء خاص بالزوجة لقوله من نسائهم، وعلى وجوب الوطء في كل 4 أشهر مرة، لأنه بعد ال4 يجبر إما على الوطء أو على الطلاق، ولا يكون ذلك إلا لتركه واجبا. Masya Allah, faedah. Qala al-mufassir, mana kita punya? Belum? Belum bagus? Belum bagus mic-nya. Baik. Fadal. Wa in azamut talaq ay imtana'u. Fil madih. Fil madih, hukumnya? Mabni di atas dhammah karena bersama wawu jamaah. Ahsan, minal fai'ati. Jar majrur. Fakana. Temannya laisa. Dzalika. Isim kana. Dalilan. Badal. Khobar kana. Ala ragbati. Jar majrur. Him. Mudhafun ilaih. Anhunna. Jar majrur. Wa adami. Ma'tuf. Ke. Ragbati. Irodati. Mudhafun ilaih. Him. Mudhafun ilaih. Li azwaji. Jar majrur. Him. Mudhafun ilaih. Hada. Mubtada. La yakunu. La. La nafi. Yakunu. Fil mudhari. Illa. Ada tulis istisna. Azman. Isim yakunu. La. Isim yakunu marfu. Azman. Isim yakunu marfu. Kalau azman hukumnya apa itu? Mansub atau marfu? Marfu mansub. Mansub. Berarti apanya? Khobar yakunu. Khobar yakunu. Alat tolaki. Jar majrur. Fa in. Alat penasab. Tidak ada alat penasab in. Ada alat penasab itu an, lan, idan, kai. Oh, in syartiyah. In syartiyah. Hasola. Fil madi. Hada. Mubtada. La. Bukan. Hasola tadi apa? Fil madi. Fil madi. Hada. Fa'il. Apa? Fa'il. Fa'il dari Hasola. hasola. Al-wajibu.
badal. Betul. Minhu Jar majrur. mubasyaratan. Maf'ul bih. Wa illa Illa ma'tuf. ma'tuf illa Ada tulis istisna. bukan. Ini illa in la. Iya, karena artinya bukan kecuali, artinya jika tidak. Jadi kalau artinya jika tidak maka itu in la, nun sukun ketemu lam di idgham. Dipahami ini kan? Jadi nanti lihat artinya. Kalau artinya kecuali illa alat istitsna. Kalau artinya jika tidak berarti in la. Dipahami ini kan? Lihat di arti nanti, konteks kalimat mempengaruhi. Jadi ini bukan illa kecuali artinya, tapi ini in la, nun sukun ketemu lam di idgham. Ajbaro Fi'il madi. hu Maf'ul bih. al hakimu Fa'il. alaihi Jar majrur. au Huruf ataf. qoma Fi'il madi. bihi Jar majrur. fa inna Nah, ma'tuf. inna Inna. Namanya anna. Allah Isim inna. sami'un Khobar. Khobar inna. alimun Khobar kedua. fihi Jar majrur. wa'idun Itu. Mubtada makhar. wa tahdidun Ma'tuf. liman Jar majrur. yahlifu Fi'il mudhari hada fa'il. la hadal halifa hadal halfa Mubtada. la. Lihat, jadi cara mengetahui kedudukan i'rabnya hada, lihat bacaan setelahnya. Kalau itu sama, hadal halfa, Oh, maf'ul bih. maf'ul bi, al halfa Badal. badal, wayak sudu, Ma'tuf. ma'tub, wayak sudu, berarti dia fi'il, Mudhari. hukumnya Marfu. marfu, bidzalika, Jar majrur. jar majrur, al mudarrata, Maf'ul bih. betul, al wal masyaqqata, Ma'tuf. ma'tub, wa yustadallu Fi'il mudhari. bihadihi Jar majrur. al ayati Badal. badal. Kalau tadi bidzalikal mudarratu enggak cocok ya. Al mudarrati enggak cocok karena enggak sama antara isim isyarah dengan setelahnya. Kan harus sama. Kalau beda muannas mudzakkar begitu atau mudzakkar muannas berarti bukan badal. Bukan badal. Iya, kalau sama baru badal. Betul. Bihadhil ayati ala Huruf jar. anna Namanya inna. al ilaa Isim khobar anna. Isim anna. isim anna khostun Khobar anna. bizaujati Jar majrur. liqauli Jar majrur. hi Mudhafun ilaih. min nisa'i Jar majrur. him Mudhafun ilaih. wa ala wujubi Jar majrur. al-wat'i Mudhafun ilaih. fi kulli Jar majrur. arba'ati Mudhafun ilaih. ashhurin Mudhafun ilaih. marratan Hal. la marratan Tamyiz. hmm? Tamyiz. Tamyiz arba'ah tamyiz ya. Sekarang tamyiz dia karena setelah angka yang sudah diidofakan. Bisa. Tapi bisa juga di sini lebih cocok i'rab maf'ulun bih. Lebih cocok daripada tamyiz karena tamyiz itulah ashhurin yang dijer. Iya, ini marrotan tamyiz li annahu hu Isim anna. ba'da Maf'ul fih. al arba'ati Mudhafun ilaih. yujbaru. Fi'il mudhari. Hukumnya Marfu. imma alal wat'i Jar majrur. au Ataf. huruf ataf alat tolaki Jar majrur. wala yakunu La nafi yakunu fi'il mudhari. dalika Fa'il. Isim yakunu. isim yakunu illa Ada tulisna. litarki Jar majrur. hi Mudhafun ilaih. wajiban Khobar yakunu.
Enggak. Maf'ul mutlak. Lah. Hal. Lah. Hmm? Kenapa itu? Kalau antum enggak tahu enggak apa-apa. Sampingnya. Siapa tahu? Maf'ulun bih. Maf'ulun bi. Mana fiilnya? Litarkihi tark. Isim Tark. beramal. Masdar. Beramal-amalan Fi'il. fiil. Jadi tark itu masdar. Nanti akan antum tahu bahwa masdar itu diantara isim yang beramal-amalan fiil. Di antara 7. Karena isim beramal-amalan fiil ada 7. Ada 7. Nanti antum akan tahu insya Allah. Nah ini diantaranya. Tarki ini masdar. Masdar itu bisa beramal-amalan fiil. Jadi wajiban maf'ul bih. Maf'ul bih dari tark. Dari tark. Ahsanta. Terjemahkan. Masya Allah. Lumayan. Dan jika mereka tetap berkeinginan hati, jika mereka telah berkeinginan hati untuk mentalak, yaitu mereka pantang untuk kembali, maka hal Jadi dia maksudnya wa in azmu tolak. Kalau dia sudah bertekad untuk talak, artinya dia tidak rujuk. Tidak rujuk dari 4 bulan tadi. Dari 4 bulan yang dia bersumpah itu. maka hal tersebut sebagai tanda atas kebencian mereka terhadap istri-istri mereka. Lihat ya. Kita terjemahkan benci rogba. Karena setelahnya an. Karena rogba itu tergantung huruf jar setelahnya. Kalau huruf jarnya fi, cinta. Kalau huruf jar setelah rogba an, maka terjemahannya apa? Benci. Jadi itu nanti hati-hati itu dia. Ya, mudah saja. Jadi ini kata rogiba ini masalah. Iya, dia punya 2 arti. Dia punya 2 arti. Bisa arti cinta dan bisa arti benci. Ini yang masalah nanti itu kata-kata yang seperti itu. Dia punya 2 arti berlawanan. Dari mana kita nanti tahu? Lihat huruf jar setelahnya. Iya, kalau huruf jarnya setelahnya fi, maka artinya cinta. Kalau huruf jar setelahnya adalah an, maka artinya benci. Sekarang rogbatihim an. Huruf jar setelahnya apa? An. Kita terjemahkan apa? Benci. Dipahami ini? Baik. Terus ulang dulu. Maka hal tersebut sebagai tanda atas kebencian mereka terhadap istri-istri mereka. Dan tidak adanya keinginan mereka terhadap istri-istri mereka. Jadi dia sudah 4 bulan, dia sudah bersumpah tidak mendatangi istri 4 bulan. Sudah 4 bulan tidak datang juga. Berarti itu adalah tanda kalau dia tidak ingin istrinya. Dia sudah benci istrinya, ya kan? Maka kalau benci jangan dilanjutkan, talak. Tidak boleh kita menggantung statusnya perempuan. Tidak dinikahi, tidak didatangi, tidak juga ditalak. Tidak boleh. Pokoknya kalau tidak suka, talak. Dipahami ini? Supaya dia menikah dengan orang lain. Karena kalau kita tidak suka, ada orang yang suka. Dipahami kan? Iya. Terus? Dan ini tidaklah terjadi kecuali karena keinginan yang kuat untuk mentalak. Artinya tidaklah terjadi dia tidak mendatangi istrinya itu lebih 4 bulan. Kecuali pasti dia memang ada keinginan kuat untuk mentalak istrinya. Terus? Apabila ini terjadi, maka ini adalah hak yang wajib darinya dilaksanakan secara langsung. Artinya dia langsung yang mentalak. Kalau itu sudah terjadi 4 bulan dia tidak datangi istrinya, dia langsung talak istrinya. Terus kalau tidak? Dan jika tidak, hakimlah yang memaksanya untuk hal tersebut atau yang melakukan hal tersebut. Jadi kalau dia tidak mau ya hakim yang mentalak istrinya. Karena hakim menduduki kedudukan dia. Maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Padanya terdapat ancaman dan peringatan terhadap siapa yang bersumpah dengan sumpah ini.
dan memaksudkan dengan hal tersebut, sumpah tersebut untuk menyusahkan dan memberatkan. Paham tak? Ya Allah ancam, hati-hati. Allah mendengar itu sumpahmu. Ya, Allah melihat dan Allah mengetahui. Allah mengetahui. Ini sebenarnya ini ayat ditutup dengan itu. Ancaman, bukan hanya sekedar mengabarkan Allah Maha mendengar, bukan. Hati-hati kamu bersumpah untuk tidak mendatangi istrimu, karena istri itu kamu menikah dengan dia, wajib kamu datangi. Wajib kamu berikan nafkah lahir dan batin ketika kamu sudah akad. Hati-hati kamu menyelisih itu. Allah mendengar, Allah mengetahui. Masya Allah. Terus. Dan diambil dalil dari ayat ini bahwasanya ila adalah khusus untuk istri. Hati-hati itu. Bersumpah untuk tidak mendatangi itu ila namanya. Itu khusus istri. Orang lain gak usah antum sumpah. Nah memang gak boleh. Tidak boleh untuk bilang, saya bersumpah untuk tidak mendatangi tetanggaku. Itu apa maksudmu itu? Iya, ini hanya berlaku untuk siapa? Istri. Bukan istrinya orang. Dipahami ini kan? Atau bukan perempuan yang bukan antum nikahi. Itu ada pacarnya di kampung, dia bilang saya bersumpah 3-4 bulan saya tidak datangi kamu. Kamu siapa? Iya, bukan istrimu itu. Ya, ini khusus siapa? Berlaku khusus istri. Jangan sampai antum samakan dengan pacarnya. Nah, paham Abu Dar? Antum punya pacar? Keluar kok itu. Alhamdulillah. Terus. Pada firman-Nya min nisaihim untuk istri-istri mereka. Dan terdapat dan atas wajibnya berjima pada setiap 4 bulan sekali. Paham tak? Pada keras ini ya untuk kita. Tapi sebetulnya kan kita nanti akan menikah, berilmu dulu sebelum beramal. Jadi kalau memang kita sibuk, misalnya kita selalu bersama pensil dan buku, pokoknya wajib 4 bulan sekali. Kalau memang tidak ada syahwat, pokoknya hitung kalender mulai tanggal sekian, wajib sekali dalam 4 bulan. Tidak boleh kurang lebih dari itu. Dipahami ini kan? Iya, itu paling tidak itu. Sekali dalam 4 bulan. Terus, paham Bang Reza? Pelaut, itu kan persetujuan. Kan Bang Reza kan sebelumnya pelaut. Ya kan sekarang bukan pelaut Bang. Kalau di ini ada persetujuan, dan antum punya istri bilang pergi maki berjihad. Kalau itu boleh walaupun setahun, 2 tahun, kan ada persetujuan. Paham kan? Diizinkan oleh yang punya hak. Oleh yang punya hak. Kalau tidak diizinkan oleh yang punya hak, wajib paling rendah berapa? Sekali dalam 4 bulan. Ini paling seru ini ya. Terus. Karena setiap 4 bulan karena setelah 4 bulan dia dipaksa. Wajib dipaksa. Istrinya wajib memperkosanya. Itu maksud kata kasarnya begitu. Wajib dipaksa dia. Ya. Dipahami ini? Tidak boleh tidak. Harus dipaksa setelah 4 bulan itu. Kalau tidak. Terus. Dipaksa dia apa dipaksa itu? Entah dengan berjima atau mentalaknya. Ya sudah. Kan ini sudah 4 bulan saudara. Bilang begitu. Istri bilang ini sudah 4 bulan. Kalau kamu tidak mau, talak. 2 saja. Ranjang atau pisah. Dipahamkan? Jelas ini pembahasan? Masya Allah. Jelas sekali ini ya. Ini bagus ini penyegaran setelah pusing mutamimata. Ya, alhamdulillah. Terus? Dan tidaklah terjadi hal tersebut kecuali meninggalkannya adalah merupakan kewajiban. Kecuali karena dia meninggalkan. Karena fa'ilnya tark hi. Fa'ilnya tark adalah hi. Dan ini tidaklah terjadi kecuali karena dia meninggalkan yang wajib. Ingat jadi ini nih 4 bulan ini dipaksa begitu karena dia meninggalkan yang wajib. Karena meninggalkan yang wajib.
Jelas kan? Adapun kalau hanya meninggalkan yang sunnah, tidak perlu dipaksa. Dipahami ini? Alhamdulillah. Terus. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. Wal mutallaqatu. Ambilkan dulu itu mic. Tindak dapat. Wal mutallaqatu. Itu apa itu? Mubtada. Yatarabbasna. Fil mudhari Hukumnya. mabni Karena mabni atas sukun karena bersama dengan nun niswah. bi anfusi Jar majrur hinna mudhafun ilai. salasata. Salasata maf'ulun bih. Dari Yatarabbasuna. yatarabbasuna. Yatarabbasna. Jangan diubah-ubah. Ya. Kuru'in Mudhafun ilai. wala yahillu la La nafi. yahillu Fil mudhari marfu. lahunna Jar majrur an yaktumna an an alat penasab ya. yaktumna Fil mudhari mabni di atas sukun karena bersama dengan nun niswah. ma Maf'ulun bih mausulah. betul khalaqa Fil madi mabni di atas fathah. Allahu Allahu fa'il dari khalaqah. fi Huruf jar arhami majrur karena fi hinna mudhafun ilai. In huruf syartiyah. kunna Kunna jar majrur. Kunna inna. in sudah tak? Iya. In sudah kunna Kunna in kunna siapa itu kunna? kunna fi'il madi. Fi'il madhi pecahannya Fi'il madi pecahnya kana. ini tasrif kana kanu kanata kunna. Kami ini ahsanta fi'il madhi pecahannya kana betul. Yu'minna Yu'minna fil mudhari mabni di atas sukun karena bersama dengan nun niswah. betul. Itu tasdid karena ketemu dua nun. Yu'minna ahsanta betul. Billahi Jar majrur wal yaumi mudhafun ilai. Atof atau al akhiri mudhafun ilai. ahsanta wa bu'ulatu Mubtada mubtada hunna mudhafun ilai. ahakku Khobar biraddi jar majrur hinna mudhafun ilai. fi dzalika Jar majrur in huruf syartiyah. aradu Fi'il madi mabni di atas dhamma karena bersama dengan waw jamaah. islaha Maf'ulun bih. walahunna Lahunna jar majrur mitlu mubtada muakhkhar. alladhi Alladhi isim mausul mudhafun ilai. betul tuh masya Allah alaihinna Jar majrur bil ma'rufi jar majrur walirijali atof ke bil ma'rufi. baik betul alaihinna Jar majrur darajatun mubtada muakhkhar. Apa? Mubtada muakhkhar. ulang Mubtada muakhkhar. saya seperti dengar mumtada gitu. Antum bilang apa? Mum Mubtada. mub ba atau mim? Mim. Berarti mumtada. Enggak, ba lah. Ba lah. Berarti Mubtada. apa? Mubtada. Mubtada. Ulang. Mubtada. Masalahnya mumtada. Alhamdulillah. Apa tadi? Ulang mana tadi? Darajatun. Darajatu mubtada muakhkhar. Ulang. Mubtada muakhkhar. Mubtada muakhkhar. Jangan sampai
tempat keluarnya sama ya. Mim sama ba ya. Sama-sama di bibir. Mum, mup, mum, mup. Oh ya, sama mirip. Ya. Apa tadi? Darajatun? Darajatun mubtada muakhar. Ya. Wallahu Allahu mubtada. azizun Khobar dari Allahu. hakimun. Khobar kedua. Masya Allah, mantap. Hah. Lanjut, terjemahkan. Mantap tahu. Sudah jago semua ini. Dan istri-istri yang diceraikan, hendaknya mereka menahan diri mereka selama 3 kuru. 3 kuru. Jadi istri yang diceraikan, tadi kan kalau diceraikan. Apakah saat diceraikan boleh langsung menikah? Aman sudah cerai. Begitu kan? Apakah langsung menikah? Enggak. Hendaklah dia ya tarabbasna menahan diri mereka 3 kuru. 3 kuru tergantung. Kalau dia wanita yang masih haid, kuru maksudnya haid. Kalau masih haid. Kan kadang perempuan itu masih haid dan kadang juga dia sudah keluar dari haid. Kalau dia perempuan yang masih haid, maka 3 kuru, 3 kali haid. Karena haid itu tidak harus setiap bulan bagi perempuan. Ada perempuan haid 2 bulan sekali, 3 bulan sekali. Ada perempuan hanya haid 6 bulan sekali. Berarti 3 kuru, 3 kali haid. Berarti setahun lebih kan begitu kan. Pokoknya kalau dia masih haid, yang menjadi ukuran kuru, haid. Tapi kalau dia perempuan yang sudah putus dari haid, sudah tidak haid lagi, maka dia tahan dirinya berapa? 3 bulan. Jadi itu bedanya perempuan haid sama perempuan yang sudah tidak haid lagi. Jadi dia menahan dirinya 3 kuru. Allah tidak bilang 3 haid. Allah tidak bilang 3 bulan. Karena Allah Maha tahu semuanya. Allah takbir dengan apa? Kuru. Kuru ini bisa bermakna haid, bisa bermakna bulan. Paham hikmahnya? Jadi dia tahan dirinya. Kalau ditalak, maka tahan dirinya sampai 3 kali haid atau 3 bulan kalau tidak haid lagi. Terus. Dan tidak halal bagi mereka untuk menyembunyikan apa yang Allah ciptakan pada rahim-rahim mereka jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Ini kalau ada yang diceraikan, kan ditinggal cerai. Ditinggal cerai maka kemungkinan dia hamil atau tidak. Anda paham kan? Kenapa harus ditunggu 3 kali haid? Karena kalau 3 kali dia haid pasti tidak ada isinya perutnya. Pasti tidak ada isinya perutnya kalau 3 kali haid. Kalau masih sekali haid, orang hamil bisa haid sekali. Bisa haid bahkan sampai 2 kali. Jadi tidak bisa itu dijadikan ukuran. Kalau dia tidak haid berarti hamil. Belum tentu. Atau kalau dia haid berarti tidak hamil. Belum tentu. Paham kan? Kecuali 3 kali haidnya berulang berarti tidak hamil. Berarti tidak hamil. Kan begitu? Makanya Allah ingatkan. Tidak halal bagi mereka untuk menyembunyikan apa yang ada dalam rahimnya. Karena dia selama hamil tidak boleh menikah. Jadi itu tadi 3 kali haid kalau dia diceraikan dalam keadaan perut kosong. Tapi kalau dia lagi hamil harus menanti sampai apa? Melahirkan baru boleh menikah. Tidak boleh menikah dalam keadaan hamil. Tidak sah. Tidak sah menikah dalam keadaan hamil. Makanya Allah bilang. Tidak halal bagi mereka untuk menyembunyikan apa yang Allah ciptakan dalam rahimnya. Jika mereka memang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Tidak boleh bilang, saya hamil. Tidak boleh menikah. Ya, kapan dipaksakan akad dan dia datangi? Zina. Zina. Tidak sah nikah dalam keadaan hamil. Dipahami ini kan? Tidak sah nikah dalam keadaan hamil. Kecuali ada pendapat yang lemah sekali dari Abu Hanifah. Mengatakan boleh untuk menutup aib. Kalau memang dia yang menghamilinya. Tapi pendapat itu tidak dipakai. Menyelisih Quran. Menyelisih Quran. Ya menutup aib. Siapa suruh begitu? Ya, malah kalau dibilang menutup aib. Boleh menikah. Nanti orang sembarang dia lakukan. Dah. Sebelum menikah. Dia coba-coba dulu. Coba-cobanya. Kan tidak boleh begitu.
Anda paham ini? Dipahami saya bilang itu? Iya. Dia tahu, kayak tahu saja. Anda paham ini? Kalau kita bermudahan ikut pendapat Abu Hanifah, ikut pendapatnya Abu Hanifah, orang akan berzina. Iya kan? Dengan dalil kan kalau hamil bisa jadi nikahi. Tapi kalau kita bilang dari awal pendapat yang benarnya bahwa berdasarkan Quran, hadis tidak boleh menikah selama ada isinya, maka ada perempuan dari Subai'ah datang kepada Nabi, baru lahir bertepatan dengan suaminya meninggal. Nabi putuskan boleh menikah. Boleh menikah, padahal belum ada masa iddah. Kenapa? Karena hamil iddahnya apa? Hamil iddahnya melahirkan. Hamil itu iddahnya apa? Melahirkan. Kapan melahirkan? Baru boleh akad. Baru boleh akad. Tidak boleh, tidak halal baginya untuk menyembunyikan yang ada dalam rahimnya kalau dia beriman kepada Allah dan hari akhirat. Itu dia, iman kepada Allah. Kalau memang beriman, harus begitu. Resiko kamu, ya halalkan sebelum waktunya, tanggung sendiri malunya. Tanggung sendiri malunya. Sebab juga nanti orang takut hamil dulu sebelum menikah. Iya, itu wallahualam. Terus. Dan para suami mereka lebih berhak untuk kembali pada masa itu jika mereka menginginkan perbaikan. Paham tak? Ketika di masa iddah tadi, 3 kali haid. Siapa yang lebih berhak untuk itu perempuan itu? Yang ditalak tadi. Yang paling berhak adalah siapa? Suaminya. Bukan yang mau sama dia. Jelas kan? Jadi ada ini, dia sudah ditalak. Ada yang langsung tahu, oh sudah ditalak ya si fulana. Langsung dia bilang, dia kasih kode. Kalau selesai masa iddah, saya datang. Nah, ternyata dalam masa iddah ini 3 bulan suaminya menyesal. Karena dia telah mentalak istrinya. Maka siapa yang paling berhak? Orang yang tadi yang mau melamar setelah masa iddah atau suaminya? Suaminya lebih berhak untuk rujuk. Dipahami ini? Tapi fi dzalika dalam masa iddah. Adapun setelah masa iddah selesai, kan kalau sudah talak 3, wajib menikah lagi dengan orang lain. Dan qadarullah diceraikan. Baru dia bisa. Terus. Dan untuk mereka, para istri, mempunyai hak yang seimbang dengan kewajiban menurut cara yang ma'ruf. Masya Allah. Ini ayat. Potongan ini. Perempuan itu punya hak yang seimbang dengan kewajibannya. Dia kan wajib taat kepada kita, suami. Dia juga punya hak untuk dinafkahi, dikasih pakaian, dikasih makan, dikasih tempat tidur, dikasih rumah, maksudnya begitu. Punya hak yang seimbang. Tentang kewajibannya, dia wajib taat kepada kita dan kita wajib membiayainya, menafkahinya, lahir dan batin. Terus. Dan untuk para suami, terhadap mereka 1 derajat. Tapi suami lebih tinggi. Bukan berarti haknya seimbang dah. Bukan berarti sama antara suami dan istri. Tetap beda. Suami adalah pemimpin. Suami adalah pemimpin. Walaupun istri punya hak. Tapi tetap suami adalah pemimpin. Karena dia lebih tinggi derajat daripada istri. Terus. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Masya Allah. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Mantap. Bisa lanjut lagi itu sedikit? Ay an-nisa'u allati talaqahunna azwajuhunna yatarabbasna bi anfusihinna ay yantazirna wa ya'tadidna muddata 3 quru ay haydun aw atharun ala ikhtilafil ulama'i fil murad bidzalika ma'a anna as-sahiha anna al-qur'a al-hayd wa li hadhihi al-'iddati 'iddatu hikamin minha al-'ilmu bi bara'ati ar-rahimi إذا تكرر عليها 3 الأقراء علم أنه ليس في رحمها حمل فلا يفضي إلى اختلاط الأنساب ولهذا أوجب تعالى عليهن الإخبار عن ما خلق
ma khalaqallahu fi arhamihin. Baik, sampai situ. Indah siapa lagi namanya? Abdul Fatir. An-nisa'u مبتدأ allati نعت tallaqahunna fil madi fil madihunna maf'ul bi azwaju fil madi wazan apa itu? Azwaju. azwaju Fi'il madi azwaju. Dia fi'il mudhari. fil mudhari Fi'il mudhari karena ada huruf ana itu Assalamualaikum. Waalaikumsalam Azwaju, lihat baik-baik. Ulang, tolaqa apa tadi? fil madi Hunna, maf'ul bi azwaju, fa'il fa'il. Hunna, maf'ul bi mudhaf ilaih ada apa ini antum? mudhaf ilaih Hah? mudhafun ilaih Kenapa bisa maf'ul bi, mudhafun ilaih? isim bersambung dengan domir Isim bersambung dengan domir bersambun. Oh baiklah. Isim bersambun dengan domir. Iya. Alhamdulillah. Mantap. Lumayan. Ya tarabbasna. fil mudhari Tadi sudah ya. Na-nya itu apa? Ya tarabbasna. nun niswa Nun niswa sebagai fa'il fa'il. Bi anfusi. jar majrur Hinna. mudhafun ilaih Yantadirna. badal Iya, sebagai apa dia? Siapa dia itu? Siapa dia itu? fil mudhari Fi'il mudhari hukumnya. Hukumnya. mabni Karena bersambung dengan nun niswa wa ya'tadidna ataf atau muddata. maf'ul bi Lah. Muddata. Muddata. hal Lah, enggak mungkin. Sampingnya ya. Murojaah jantum ini Abdul Fatir. Enggak sampai situ ya, siapa suruh? Harus sampai banyak. Kenapa merojak sedikit? Siapa suruh enggak sampai situ? Muddata. Mursyid. Maf'ul fi. Maf'ul fi. Salasat takuru sudah tadi haidun. Khobar dari titik dua. Auto atharun. Ataf. Ala ikhtilafi Jar majrur. al ulama'i. Mudhafun ilaih. Fil muradi. Jar majrur. Bidzalika. Jar majrur. Ma'a. Maf'ul fi. Anna sahiha. Anna saudaranya inna. Sahiha. Isim anna. Annal qur'a. Anna isim saudaranya inna, al-qur'a isimnya anna. Al haidu. Khobarnya anna. Walihada. Walihadihi. Jar majrur. Al iddati. Badal. Iddatu. Mubtada. Mubtada apa dia? Mubtada muakhar. Mubtada muakhar. Hikamin. Mudhafun ilaih. Minha. Jar majrur. Al ilmu. Khobar. Lah. Titik dua. Ada titik dua? Iya. Di antum? Ada. Baik.
Ada titik dua berarti khobar. Desain ada titik dua berarti mubtada muakhar. Al-bara bi baroati. jar majrur, Ar-rahimi. mudhafun ilaih, Idza maf'ul fih, takarrarat fil madi, alaiha. jar majrur, Salah satu. fa'il, Al-aqra'i. mudhafun ilaih, Betul. Ulima. fil madi majhul. Annahu. Ana saudaranya nahunya isimnya. Laisa. Saudaranya kana. Fi. Huruf jar, Rahimi. majrur, Ha. mudhafun ilaih, Hamlun. isimnya laisa. Fala. La nafi, Yufdi. fil mudhari mutalahhir, Ila ikhtilati. jar majrur, Al-ansabi. mudhafun ilaih, Walihada. jar majrur, Aujaba. fil madi, Ta'ala. fil madi, Alaihinna. jar majrur, Al-ikhbara. maf'ulun bih, An. huruf jar, Ma. mausul, Khalaqa. fil madi, Allahu. fa'il, Fi. huruf jar, Arhami. majrur, Hinna. mudhafun ilaih. Biar tidak di murojaah itu. Orang biar tidak di murojaah. Kapan antum harus murojaah baru? Justru kalau lama-lama nanti nggak usah murojaah. Biar saja otak bergelut. Ya tahu kalau lama-lama. Nggak harus murojaah nanti kalau lama-lama. Kapan kita mau murojaah dulu baru baca kitab gondol? Nggak, nanti gimana kalau pulang kampung nggak ada teman? Paham Abdul Fatir? Kasih pulang ini anak. Paham tak? Nah, murojaah kalau memang belum, murojaah terus. Dan terjemahkan. Yaitu wanita-wanita yang ditalak oleh suami-suami mereka. Mereka menahan diri mereka. Yaitu menahan dan menanti dan menjalani masa iddah selama 3 quru. Yaitu haid atau suci. Itu dia. Selama 3 quru maksudnya 3 kali haid atau 3 kali suci. 3 kali suci ya. Bagi yang haid, haid. Bagi yang tidak haid ya sucinya 3 bulan. Di atas perbedaan pendapat para ulama tentang yang dimaksud hal tersebut. Apa itu quru? Para ulama berselisih pendapat. Ada mengatakan haid, ada mengatakan suci. Hilaf para ulama. Makna quru itu terus. Bersamaan dengan itu bahwasanya yang sahih bahwasanya quru itu adalah haid. Sebenarnya yang paling sahih quru itu haid. Quru itu bermakna apa? Haid. Sebenarnya begitu. Cuman ihtimal. Karena dalam usul fikih ini namanya lafaz dohir. Dohir itu makna yang nampak haid tapi mengandung makna lain. Itu dibilang dohir. Itu dibilang dohir. Dipahami ini kan? Iya, yang sahih, yang nampak adalah haid. 3 kali haid. Tapi juga bisa kemungkinan makna yang lain. Dan itu nanti cocok untuk yang tidak haid. Terus. Dan untuk iddah ini terdapat sejumlah hikmah. Kenapa kita disuruh beriddah? Paham tak? Laki-laki. Perempuan. Laki-laki tidak ada iddahnya. Tidak ada masa iddahnya. Nah, iya, ini khusus perempuan. Terus. Di antaranya mengetahui kekosongan rahim jika berulang padanya 3 kali quru. Paham tak? Hikmah pertama supaya ditahu ini rahimnya ada isi atau tidak. Ada hikmahnya nanti ditahu ada isi atau tidak. Apa itu terus? Diketahui bahwasanya di dalam rahimnya tidak terdapat kandungan. Maka tidak sampai kepada tercampurnya nasab-nasab. Gitu tak? Kalau ada orang diceraikan, kita ndak tunggu 3 kali haid. Pokoknya menikah deh, saya sudah suka sekali sama dia. Akhirnya kita datangi, hamil, kita pusing, ini anak siapa ya? Kan begitu toh? Ini anak saya atau anaknya suami sebelumnya? Dipahami nih? Bercampur nanti nasab. Berkelahi lagi nanti. Harus lagi tes DNA. Ternyata dites, bukan DNA dia suaminya. Kamu sama siapa ya?
sebelumnya. Akhirnya muncul tuduhan. Makanya ini hikmah. Hikmah. Belum tentu itu kalau dihamil kita belum tentu kita orang pertama. Bisa saja sebelumnya ada 10, 20. Ya maksudnya itu kan hikmah. Harus kita pahami itu. Karena kenapa dia mudah kasih kita? Paham tak? Kenapa dia mudah kasih kita? Oh, berarti sudah ada sebelumnya orang yang mudah dia kasih. Tiba-tiba hamil, tiba-tiba kita langsung pergi, oh nikah. Belum tentu itu anak tak. Makanya biarkan dulu kosong. Supaya tidak campur nasab. Supaya tidak campur nasab. Dipahami kan? Hikmah Masya Allah. Terus. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mewajibkan atas mereka untuk mengabarkan apa yang Allah ciptakan pada rahim-rahim mereka. Dah, wajib si perempuan itu. Tidak boleh dia sembunyikan kalau dia lagi hamil. Wajib dia kasih tahu, saya hamil. Dipahami kan? Wajib. Allah wajibkan itu. Allah yang wajibkan. Tidak boleh dia sembunyikan. Jelas ini pembahasan? Supaya tidak campur nasab. Supaya tidak campur nasab. Sampai situ dulu. Insya Allah berikutnya itu kita baca lanjutannya besok. Masya Allah. Alhamdulillah. Panjang ini tafsirnya. Ayat 228 itu panjang tafsir dari penulis. Karena ada pembahasan fikih. Kapan ada pembahasan hubungannya dengan fikih biasanya itu panjang ayat. Karena ayat ini termasuk ayatul ahkam. Dan di Quran itu ada namanya ayatul ahkam. Ayat-ayat terkait dengan hukum. Ayat-ayat terkait dengan hukum. Alhamdulillah kita cukupkan dulu. Subhanallah. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.